Iya, sumpah. Ini sumpah. Patah. Tep. Di patah. Jangan hormati pengajar daripada itu berjalan ini. Oh, jangan hormati pengajar seperti manusia aku dan saudara. Jangan hormati teman-teman manusia sekitar berpesan tentang mengukur sebagai Allah gimana yang berbentuk video bisa terkumpul. Kalau soal pengaduan ada masuk yang lakukan yang akan dari dilanjutkan bagian ini teman-teman. Luas itu di sini
MC Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Antarika, yang saya hormati narasumber pada acara ini, Mufti Zaini dan Mufti Psikolog yang telah hadir di Universitas Antarika, kemudian yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman formator yang BEM, panitia pelaksana, serta seluruh staf yang hadir di kegiatan ini dengan cara menunjukkan. Pertama-tama saya minta pada Allah berkorban yang mana kalau hari pada hari ini kita dapat berkumpul ya baik secara daring maupun secara free diikuti kurang lebih Lebih. 100 lebih ya, diikuti kurang lebih 100 dan berkumpul maupun secara daring dan ada secara dibimbing dari alam terdapat menuju pada kebenaran program. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan promosional wakil rektor 3 Bapak William Adi Prasetyo yang saat ini berhalangan hadir, sehingga saya diberikan amanah untuk memberikan salam kata. Hari ini berbahagia kecerdasan emosional ini tentunya kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang warga mahasiswa, bukan hanya untuk mendukung prestasi dan akan juga untuk mengembangkan kemampuan hubungan baik antar sesama siswa, kemudian mahasiswa dengan dosen, kemudian mahasiswa dengan orang tuanya, mahasiswa yang kemudian selain itu juga
memanfaatkan eh, kerjasama yang baik, kemudian dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari maupun nantinya di dunia kerja. Oleh sebab itu, saya sangat mengapresiasi ya, kepada teman-teman panitia dan telah menginisiasi kegiatan ini yang tentunya sangat relate dengan mahasiswa. Harapannya nanti dari saya kepada seluruh peserta ini dapat mengikuti kegiatan yang baik, kemudian nanti teman-teman aktif dalam melakukan sesi tanya jawab serta ilmu-ilmu yang diberikan dari pemateri dan tentunya nanti dapat diimplementasikan di mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebelumnya selama mengikuti kegiatan kita berjalan sampai ternyata ya tetap semangat. Akhir kata tak ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang muslim. Tidak kasihkan. Teman-teman yang saya bawakan, selanjutnya masuk acara itu siapa yang bertanya? Silakan masuk. Yang bertanya. Ibu bertanya. Sebelum itu kita akan short kenapa dibubarkan? Pagi. Bangun. Baik, Bu. Baik. Semoga sehat. Minus B. Oh, saya bangun aku 1999. Tapi ini itu sudah aspirasi berlaku. Nyata dari kurang mencari kursi dalam
Dan lagi S2. Minus. Ada tuh naik gitu. Meron di mo sa lahat ng mga Oh, depan kenapa itu ya? Iya, siapa?
Kemampuan berpikir. Ini sedikit. Sini. Kurang. Yang sore ya, emotion anjing. That emotion. It's like the emotion. Kita tahu dulu, masih emosi kita itu, masih emosi. Kemudian ketika kita sudah berpikir sama hati, bagaimana kita dan kemudian dalam hal apa menggunakan kita dalam rangka bisa dalam bersehari-hari supaya dia happy. Dan yang ketiga adalah intelligence. Kalau dari situ ketika belajar dengan sosial. Jadi kalau sesuatu itu jadi tak berikan dan kalau di luar dari kita. Gitu. Kalau kemudian itu tidak dalam kita sendiri. Kalau Silakan. Jadi kita dengan lingkungan sosial kita itu ngomong juga tentang social intelligence ya, sehingga kita bisa paham bagaimana cara kita menempatkan perilaku kita sesuai dengan konteks lingkungan kita. Kita ngomong sama siapa, kita ngomong sama teman kah, kita ngomong sama dosen kah, kita ngomong sama pimpinan unit kerja kita misalnya, gitu ya. Nah itu adalah dikaitkan dengan social intelligence ya. Jadi ini mirip-mirip tapi saling berhubungan sebenarnya teman-teman. Kenapa saya kasih ini dulu, karena emotional intelligence itu ya part of it gitu ya. Jadi ya itu akan berkembang sejalan dengan kondisi-kondisi tersebut. Intelektual kita berkembang, maka emosional kita juga akan berkembang. Maka kemampuan social intelligence kita juga akan berkembang. Begitu. Ya. Ya, next slide lagi. Next slide. Nah, kita tahu berikutnya kita belajar tentang struktur ya, bahwa di dalam kecerdasan emosi itu menurut Goleman itu ada beberapa hal yang membuat kita itu bisa
mengenali atau memiliki kondisi kecerdasan emosi yang berkembang dan stabil. Yang pertama adalah self awareness. Jadi di dalam kondisi kecerdasan emosi kita, yang pertama itu kita pasti punya tentang self awareness atau kesadaran diri. Jadi kita harus menyadari kondisi kita kayak apa, kesadaran akan apa yang dirasakan oleh diri kita. Ini bagian krusial teman-teman ya. Kita nggak akan bisa punya kondisi kecerdasan emosi yang stabil kalau kita itu nggak tahu diri kita tuh kayak apa. Gitu. Kita tuh nggak tahu diri kita kayak apa dan mengalami situasi apa. Gitu. Self awareness pertama. Yang kedua adalah kita bisa melakukan self management, mengelola diri kita sendiri. Jadi kalau udah tahu kita sedang apa, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu bagaimana cara kita mengelola diri kita. Self management. Itu. Kayak saya bilang ya, kecerdasan emosi itu intrapersonal. Jadi kebanyakan strukturnya itu ya berasal dari dalam diri kita sendiri. Itu semuanya ada dalam diri kita sendiri. Yang ketiga adalah tentang social awareness, teman-teman. Social awareness itu berarti kita bisa mengenali kondisi di lingkungan sekitar kita. Kita nggak akan punya social awareness kalau kita nggak punya self awareness. Kita nggak akan bisa mengenali lingkungan sekitar kita kalau kita tidak mengenali diri kita sendiri dulu. Kita nggak akan peka sama orang lain kalau kita nggak peka dengan diri kita sendiri. Itu kunciannya, ya. Jangan kebalik nih, karena seringkali orang-orang di luar sana suka kebalik. Kita peka sama orang lain, kita nggak peka dengan diri kita sendiri. Kita nggak tahu apa yang kita inginkan. Kita nggak tahu bagaimana cara kita saat itu sedang merasakan apa. Tapi kita tuh tahu orang lain itu sedang merasakan apa. Salah, tidak boleh itu kebalik. Itu kebalik sistemnya. Jadi tahu dulu diri kita, maka kita akan bisa lebih peka dengan orang lain. Gitu ya. Karena kalau kita lebih peka pada orang lain, kita akan menjadi seorang yang namanya people pleaser. Ada yang tahu? Orang yang suka apa namanya tuh? Menyenangkan orang lain ya. Tapi dia nggak tahu caranya menghargai diri sendiri. Nah, hati-hati. Ya. Jadi sebelum social awareness yang muncul, self awareness harus ada dulu, gitu ya. Kemudian relation management. Ini mengelola hubungan dengan orang lain, ya. Jadi kecerdasan emosi itu dimulai dari diri kita, di dalam diri kita, kemudian kita akan gunakan untuk mengelola bagaimana hubungan kita dengan orang lain, gitu ya. Next slide. Nah, sekarang kita masuk ke tematiknya, bahwa bagaimana kemudian kecerdasan emosi ini akan membantu kita untuk bisa bertahan dalam badai akademik. Teman-teman di sini semester berapa sekarang? Ada yang semester 2? Boleh angkat semester 2? Oh, semester 2. Oke. Nah, semester 4 ada? 4. Oke. Oh, 4 yang belakang. Oke, 4. Ya, semester 6 ada? Ada juga. Baik semester 2 ya. Semester 8 ada nggak? Oh ya, bagus. Terima kasih kamu sudah hadir di sini untuk mengembangkan dirimu sendiri. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat teman kita semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini karena ini adalah bagian dari Anda mengembangkan diri Anda sendiri, gitu ya. Tidak ada orang lain yang peduli dengan Anda kecuali diri Anda sendiri yang mau mengembangkan diri Anda sendiri, gitu. Itu yang paling penting. Ya, jadi di tengah badai akademik itu kita pasti bingung kan ya, struggling gitu kita. Semua tuh pernah mengalami jadi mahasiswa semua ya. Saya juga pernah jadi mahasiswa ya. Pernah mengalami menjadi mahasiswa, pernah tahu juga gimana rasanya ketika satu tugas hadir, kemudian disusul dalam tugas berikutnya lagi ya, dengan deadline yang sama, dengan teman kelompok yang tidak sejalan, ada? Ada teman kelompok yang cuma mau nebeng nama doang, ya kan? Tapi nggak mau kerjaannya, ya kan, ada kan? Pasti ada, dimanapun di jenjang pendidikan apapun pasti akan menemui orang-orang seperti itu, gitu ya. Kita merasa aku paling susah sendiri dalam pekerjaanku ini, gitu ya, dalam tugas ini, gitu ya. Pasti pernah mengalami situasi itu, ya. Nah, dalam kondisi itu sebenarnya kita punya dua opsi teman-teman ya.
Yang namanya kecerdasan emosi itu sebenarnya bukan bukan yang sebelah mana ya tuh. Kalau kalian lihat sebelah kiri ya, yang sebelah kiri bukan emotional suppression ya. Orang-orang dengan kondisi kecerdasan emosi yang baik itu bukan orang yang emotional suppression. Emotional suppression itu berarti maksudnya adalah kita menekan emosi kita. Sehingga kita tuh mengabaikan sinyal-sinyal emosi kita yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Misalnya nih, paling gampang, kita lagi kondisi capek banget ya, banyak tugas gitu ya. Terus kita bilang, aku nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa, aku bisa, aku kuat gitu ya. Padahal kita tahu bahwa kita tuh lagi capek, baik itu secara fisik maupun secara mental, gitu ya. Kita kita tidak menyadari atau kita tidak menerima bahwa kita memang sedang dalam kondisi capek. Kita selalu bilang ke orang lain dan diri kita bahwa aku baik-baik aja kok, aku nggak apa-apa kok, aku tenang kok, aku bisa ngerjain kok, gitu. Kita menyangkal sinyal-sinyal emosi yang muncul dari diri kita, ya. Itu kalau kecerdasan emosinya tidak berkembang dengan baik, kita akan lebih banyak melakukan emotional suppression. Padahal seharusnya yang akan kita lakukan itu adalah yang emotional regulation, gitu ya. Membaca indikator dari emosi kita dan kemudian kita gunakan untuk mencari solusi, gitu. Jadi intinya adalah emotional kecerdasan emosi di bidang di tengah berakademik itu adalah kita tidak boleh melakukan yang sebelah kiri teman-teman, tapi kita melakukan yang sebelah kanan. Jadi kita akan mengenali dulu kita tuh lagi ngapain sih, kita lagi dalam emosi apa sih, dan diterima. Penerimaan diri itu sulit loh. Penerimaan diri bahwa kita sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, kita sedang dalam kondisi yang kita memang butuh bantuan orang lain untuk bisa mengerjakan, ya. Itu tuh adalah hal yang sulit untuk kita bisa terima. Padahal kunci dari pengelolaan atau pengendalian emosi gitu ya, itu adalah kita menerima dulu kondisi kita. Gitu. Next slide. Nah, bagaimana kemudian cara kita untuk bisa mengelola emosi di tengah badai akademik? Yang pertama kita punya dua istilah psikologi itu namanya ada istilah coping ya. Coping itu adalah hal-hal yang bisa kita gunakan untuk mengelola atau mengendalikan sebuah situasi. Nah, dalam teori psikologi, coping itu ada dua macam. Ada coping yang adaptif. Jadi adaptif itu berarti kita bisa menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan gitu ya. Atau coping yang maladaptif. Gitu. Setiap orang punya dua pilihan ini. Mau coping adaptif maupun yang coping maladaptif. Nah, sekarang kita membahas dulu yang coping maladaptif ya. Yang mungkin akan kita sering lakukan juga. Yang pertama adalah avoidance, misalnya. Ini paling gampang kalau kita lagi pas ada tugas ya. Kemudian tugasnya harus kita banyak bimbingan. Atau misalnya yang sedang menjadi tugas akhir misalnya ya. Avoidance adalah menghindari. Kita menghindari sumber stres. Sumber stresnya apa? Sumber stresnya adalah ya semua yang berkaitan dengan akademik. Misalnya kalau mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi berarti ya dosen pembimbingnya kan ya. Dosen pembimbingnya itu adalah sumber stresnya dia. Kenapa? Karena setiap kali ketemu dosen pembimbing dia dikasih tugas, direvisi lagi kerjaannya dia. Kalau misalnya kalian nih, misalnya yang masih mahasiswa aktif gitu ya, sumber stresnya apa? Ketemu teman misalnya, karena kalau ketemu teman ditagih kerjaan ya kan, mana bagianmu yang kamu kerjain misalnya, gitu. Atau pas memang harus ujian sama dosen misalnya lagi praktikum misalnya ya, praktikum terus kemudian ketemu dosennya one by one gitu. Tiap kali ketemu mesti ada aja salahnya, laporannya mesti direvisi gitu ya. Nah kemudian ketika situasi kayak gitu kita akan melakukan namanya avoidance, menghindari sumber stres. Siapapun yang menjadi sumber stres kita akan hindari. Ada yang mengalami ini? Ada yang melakukan? Ada ya. Itu masih dalam coping maladaptif teman-teman. Karena teman-teman tidak akan menyelesaikan masalah kalau Anda selalu menghindari.
menghindari ketemu teman, menghindari ketemu dosen, menghindari ketemu dengan situasi yang membuat stres tadi gitu ya. Padahal itu adalah tugas yang harus diselesaikan. Apa yang kedua? Prokrastinasi. Tahu prokrastinasi? Prokrastinasi itu menunda pekerjaan, menunda-nunda melakukan tugas-tugasnya. Hari ini dikasih tugas, deadline-nya minggu depan. Nanti kerjaannya hampir 7 jam misalnya. Misalnya bisa dikumpulin jam 7 pagi, jam 7 malam kita baru kerjain. Gitu kan? Ada yang begitu? Siapa yang angkat tangan ayo? Semuanya. Ya. Semuanya. Itu adalah coping maladaptif, teman-teman. Prokrastinasi atau menunda pekerjaan. Menunda-nunda melakukan pekerjaan kita. Itu adalah bentuk coping maladaptif yang berkaitan dengan pengelolaan emosi sebenarnya. Ya tadi itu karena kita ngerasa bahwa tugasnya sulit, dosennya sulit untuk dipuaskan misalnya ya. Karena tiap kali kerjain ternyata tetap salah ya. Akhirnya dari dia sampai nanti hamil sekian jam. Ya kan? Pada beberapa orang, enggak beberapa, hampir semuanya sudah mengalami ini ya. Gitu, mengalami ini. Padahal itu adalah coping maladaptif. Atau yang ketiga, doom scrolling. Tahu doom scrolling? Scroll sosmed terus dan terus. TikTok, FYP pokoknya, TikToknya, ya kan, ya. Yang TikTok kan lah terus. Atau yang suka main game online dari pagi sampai pagi lagi gitu ya. Demi apa? Demi tidak mau bertemu dengan ya tadi sumber-sumber stresnya tadi sebenarnya. Pada konteks ini adalah tugas akademik, tugas kuliah gitu. Tapi kalau teman-teman tahu ini adalah bentuk dari coping maladaptif ya. Ini juga cara penyelesaian. Tapi sayangnya itu adalah cara penyelesaian yang tidak adaptif, yang tidak baik buat diri kita sendiri sebenarnya. Gitu. Dia salah satu langkah penyelesaian gitu ya. Tapi tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Nah, sehingga kita perlu belajar nih coping yang adaptif. Kalau di teori psikologi itu sebenarnya ada dua, problem focus coping dan emotional focus coping. Kalau problem focus coping, penyelesaiannya fokusnya adalah pada penyelesaian masalah. Masalahnya apa nih? Oh ternyata tugas akademik yang nggak selesai. Ya udah kita fokus ke situ. Kenapa kok dia bermasalah tugas akademik ini? Atau boleh pakai emotional focus coping. Fokusnya pada penyelesaian kondisi emosi kita. Karena mungkin kita takut ketemu dosen gitu ya. Selalu deg-degan kalau ketemu dosen ya. Aku tuh takut kalau ketemu dosen ini ya. Soalnya tiap kali aku ketemu tuh tanya aku gak iso jawab misalnya. Ada yang begitu? Ada, pastilah ada ya. Pasti ada. Pasti akan ketemu dosen yang killer dan tidak killer gitu ya. Dosen angel dan dosen demon itu selalu ada gitu ya. Kita pasti pernah dalam situasi di mana kita tuh takut ketemu dosen. Pernah Pak. Jangan Anda, saya sampai jenjang terakhir itu ya tetap aja takut ketemu dosen. Takut ditagih perbaikan naskah gitu. Ya kan? Gitu sama. Maka kita bisa pakai dua cara. Kita bisa pakai fokus pada masalahnya atau fokus pada emosi kita yang mau kita perbaiki. Kalau fokus pada masalahnya, boleh pakai ini. Yang pertama itu, bikin jadwal harian. Kalian bikin time schedule Anda tiap hari. Bangun tidur ngapain, setelah bangun tidur ngapain, besok ngapain, sampai dengan malam. Bikin schedule Anda. Sanggup nggak? Bisa sanggup. Anak kuliah bisa pakai ini. Ya kok nggak mampu, Bu. Zaman saya sekolah dulu sih, ya ada jadwal pelajaran kan ya. Kuliah, ada nggak jadwal kuliah? Ada. Lalu begitu dosen ngomong, maaf ya teman-teman, hari ini kita pindah kuliahnya ya di jam segini. Jreng, hilang semua timetable kita, iya nggak? Iya, gitu. Jadi kalau pada saat perkuliahan, jadwal pelajaran seperti zaman SMA kadang-kadang seringkali tidak berlaku, gitu. Tapi kita masih bisa menggunakan ini untuk harian kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan goals atau target kita. Yang kedua, menurunkan target dalam target harian. Ini tadi saya bilang, kalau mungkin jadwal kita itu secara saklek mungkin nggak terpenuhi, kita bisa berdasarkan target. Misalnya di hari ini saya harus kerjakan
apa? Kita punya tugas tiga mata kuliah misalnya ya. Oh, 3 mata kuliah ini setiap tugas itu ada tahapannya. Tahapannya terdiri dari 3 tahapan misalnya ya. Oh, saya cuma mengerjakan tahapan 1 dulu dari tugas 1. Harus selesai. Harus ada naskahnya, harus ada tulisannya. Ya udah, targetnya selesai gitu. Nanti hari berikutnya saya mau tahapan 2 dari tugas 1 plus tahapan 1 dari tugas 2 gitu. Bisa berjalan paralel kayak gitu. Tapi breakdown, dikecilkan targetnya. Jangan target gede, aku mau menyelesaikan 1 tugas mata kuliah. Kegedean. Kalian nggak punya bayangan gitu loh, tiap hari itu mau ngapain. Jadi kita tuh harus menurunkan target itu ke dalam target harian yang bisa kita kerjakan. Itu mau kuliahnya ditunda, diundur dari jam berapa ke jam berapa, kita tahu, oh ternyata kuliahnya mundur nih sampai jam 3 pagi ini saya nggak ngapa-ngapain. Ya udah, target hari itu yang harus selesainya biasanya malam, selesaikan pagi. Gitu. Supaya nanti siang, nanti sore saya fokus kuliah aja. Tugas yang harusnya hari itu selesai, saya selesaikan di pagi hari. Tapi hati-hati, jangan kegoda yang sebelah kanan lagi ya. Aduh, ada yang WA, aduh pacarku pengen ajak jalan gitu. Udah hilang, udah. Ya itu yang bikin schedule-nya berantakan, ya kan? Nah, apa yang berikutnya adalah konsultasi dengan dosen pembimbing, itu juga bisa, ya. Kalau berani, ya. Kalau berani. Pada beberapa orang beranilah ya ketemu sama dosen pembimbing ya. Sehingga dosen akan punya cara gimana caranya membantu kalian membuat target harian. Biasanya kalau kayak gini saya tuh mungkin bukan dosen pembimbing ya, kayak dosen wali gitu ya. Nah biasanya pada di UMSIDA, kalau saya kan di UMSIDA ya, pada beberapa mahasiswa tuh ada yang berani tanya ke saya. Biasa, saya ini dosen wali kelas malam biasanya, kelas karyawan. Nah mereka tuh biasanya di awal-awal semester selalu tanya ke saya, Bu punya waktu nggak? Kenapa saya mau diskusi tentang jadwal kuliah saya? Gimana maksudnya? Kita ketemu diskusi, ternyata mereka itu sudah kebingungan gimana caranya mengatur jadwal kerja dengan jadwal kuliah. Nah, itu biasanya boleh dikonsultasikan dengan dosen wali, dosen pembimbing atau dosen PA ya, pembimbing akademik masing-masing ya. Nah, mahasiswa saya biasanya begitu. Mereka itu akan konsultasi ke saya, mereka akan nyiapin jadwal kerjanya mereka dan jadwal kuliah mereka. Saya akan bantu ngeliatin gimana caranya membuat timetable untuk kuliahnya mereka. Bahkan kadang-kadang saya juga ngajarin gimana caranya komunikasi sama dosen yang lain ketika misalnya nih banyak perubahan jadwal, mereka harus kerja shift ya, misalnya kerjanya shift, beda shift. Biasanya kelas malam, biasanya kalau kelas malam kan shiftnya pagi ya, atau kebalikannya. Itu saya ngajarin juga gimana caranya komunikasi dengan dosen yang mengambil mata kuliah, supaya mereka bisa tetap ikut kuliahnya. Nah itu boleh teman-teman kayak gitu ya. Jadi jangan cuma merasa takut dengan dosen, tapi pada pada waktu tertentu teman-teman boleh loh ketemu sama dosen untuk bisa belajar dan bisa konsultasi tentang gimana cara mengatur jadwal kuliah. Gitu. Itu yang problem fokus coping. Jadi fokusnya adalah pada penyelesaian persoalan akademiknya. Atau yang kedua kita bisa pakai emotional focus coping. Ini lebih ke arah fokusnya pada emosi. Jadi bagaimana kita mengelola emosi kita. Saya kasih di sini biasanya pakai journaling bisa ya. Ada yang bisa pakai journaling, ada yang bisa pakai meditasi. Kalau ada yang bisa meditasi, pakai meditasi ya. Jadi kalau misalnya cara yang pertama udah nggak mempan tuh ya, udah dibikin jadwal, udah konsultasi dengan dosen, udah kemudian menurunkan atau membreakdown target jadi target yang kecil-kecil tiap hari gitu ya. Tapi kok masih ngerasa ada yang kok saya masih sering merasa cemas, saya masih sering merasa ketakutan gitu ya. Maka kita fokuskan pada bagaimana mengelola emosinya. Gitu. Jadi bisa dengan journaling, bisa dengan meditasi, bisa juga misalnya konseling kelompok misalnya atau konseling dengan psikolog juga boleh. Jadi fokusnya pada penyelesaian emosinya, kondisi emosinya. Karena kalau kondisi emosinya tidak stabil pun juga mau dibikin timetable hari-harian yang sangat detail juga nggak akan bisa terlaksana gitu. Karena kondisi emosinya sudah tidak stabil.
Begitu ya. Itu yang tema yang pertama. Jadi kecerdasan emosi di tengah badai akademik. Ini kayaknya sering terjadi pada mahasiswa. Saya juga mengalami ini, kan saya juga mahasiswa soalnya. Nah, gitu ya. Oke, next slide, Mas Mbak. Nah, ini berikutnya yang di era digital. Ini yang sekarang menjadi tema banyak, maksudnya seringkali menjadi bahasan ya, bahwa dunia kita itu kan banyak dunia mayanya ya. Kehidupan kita itu seringkali banyaknya di dunia maya, ya nggak? Siapa yang punya second account di masing-masing akun sosmednya ada? Ada, Bu. Ibu tahu aja gitu ya. Jangankan Anda, anak saya aja pakai second account saya. Gitu. Anak saya umur 12 tahun dia pakai Instagram dengan akun saya. Jadi akun saya itu punya beberapa second account gitu ya. Jadi saya juga agak-agak ya udahlah. Dunia memang kondisinya saat ini begitu. Kita sedang dalam situasi di mana teknologi ini luar biasa mempengaruhi kehidupan kita, teman-teman ya. Kalau kita mau benar-benar menolak, ya kita agak terasingkan ya, gitu. Tapi kalau kita sama sekali tidak ada perlawanan untuk menolak, ya kita akan ikut arus dan kemudian kita akan kehilangan diri kita sendiri di tengah teknologi digital yang luar biasa, gitu. Makanya kemudian saya ambil topik ini adalah karena empati itu di dunia digital ini luar biasa, sedang tergerus teman-teman ya. Ada namanya reduce emotional feedback ya, bahwa kita itu kan seringkali munculnya lewat sosmed ya. Kita komunikasi lewat WA, kita komunikasi lewat DM Instagram, lewat chatnya di TikTok misalnya ya. Kita hanya lihat berdasarkan emoticon, iya nggak? Kalau aku lagi sedih ketawa, miring-miring gitu kan ya. Kalau kita lagi apa namanya, ketawa ya. Kalau kita lagi sedih, yang nangisnya yang gede-gede gitu kan ya. Itu kita nangis ya. Padahal ketika kita lihat orangnya langsung, mukanya dia biasa aja kan sebenarnya, nggak yang gerung-gerung ngono ya, enggak kan terjadi. Apanya dia itu biasa aja. Itu yang kemudian dikatakan sebagai reduce emotional feedback. Kita merasa kalau kita baca di chat bahwa ketika teman kita menampilkan emoticon nangis, ketawa gitu ya, itu benar-benar menyatakan isi hatinya dan kita percaya itu gitu loh. Ya nggak? Ada yang gitu nggak sekarang? Banyak loh. Ada ya kayak gitu ya. Pokoknya kalau temennya bilang, gimana kabarmu hari ini? Nggak apa-apa, aku baik-baik aja kok. Gitu. Nyengir gini ya mukanya dia, emotikonnya. Percaya nggak kalau dia baik-baik aja? Harusnya enggak. Harusnya enggak. Ya tahu kenapa, gitu kan? Atau misalnya, aku lagi sedih banget, sampai nangis-nangis gitu ya. Terus gini ketawa begitu kita ketemu, emang kenapa sedih banget? Iya nih nggak punya uang. Gitu. Ya lah, sama dong berarti gitu. Ya kan? Tapi dia udah nangis-nangis, sudah kayak emosi itu kayak yang lebay gitu loh. Nah, ini kadang-kadang kita mereduksi ini gitu. Empati kita itu jadi hanya tergambar dari layar handphone kita atau layar laptop kita gitu. Tapi kita nggak peka dengan perubahan gestur dari teman kita. Kita nggak peka dengan perubahan ekspresi dari teman kita. Karena kita seringkali tidak memperhatikan secara detail dengan perubahan perilaku, gestur, maupun ekspresi saat kita ketemu dengan orang lain. Coba saya tanya lagi, siapa yang kalau suka nongkrong di mana aja lah ya, mau di kafe, mau di resto, mau di warkop misalnya ya, ngumpul sama teman-teman, ya sebelah-sebelahan gitu, tapi yang dibuka handphonenya, siapa? Ada? Semua, banyak ya. Atau kalau gitu sedang sibuk selfie-selfiean sendiri, fotoin makanan, tapi tidak sibuk berbicara dengan teman. Ya, padahal temannya sebelahan, depan-depanan, tapi lebih baik kita menggunakan handphone kita untuk chatting. Ya, iya ya, itu terjadi gitu. Dan kalau saya lihat bukan cuma pertemanan ya, di keluarga pun juga begitu ya. Satu keluarga, bapak, ibu, anak gitu ya, sibuk dengan HP masing-masing. Padahal mereka makan dalam satu meja makan. Ini akan menjadi muncul namanya reduce emotional feedback. Kita nggak tahu teman kita tuh sedang dalam kondisi apa. Apakah dia
ada perubahan sikap, apakah dia sedang ada perubahan suasana hati, kita nggak tahu. Karena kalau kita tanya di chat, enggak kok, aku baik-baik aja kok, nggak apa-apa, aku oke. Jadi ini sedang dialami, kita sedang alami ini, gitu ya. Dan nanti juga ada kemungkinan muncul ke cyberbullying ini. Cyberbullying itu bukan cuma di anak sekolah ya, kayak semakin besar semakin banyak juga ya yang mengalami cyberbullying ya. Bullying yang terjadi di sosial media, ya. Apa tuh namanya? Hate speech ya. Ungkapan-ungkapan kemarahan atau ungkapan-ungkapan kebencian di sosial media sangat mudah dituliskan ya nggak? Temennya selfie di posting di feed Instagram misalnya, you flash on tuh loh, please deh gitu ya. Terus kita tuh jangan sempat-sempat nulis di kolom komennya dia gitu. Kayak iso hilang guys, itu guys ya. Jadi digital nggak bisa hilang ya kan. Berhati-hatilah bahwa itu kan bisa membawa dampak psikologis yang luar biasa pada individu yang lain. Gitu. Karena bullying itu siklus ini. Ketika kita jadi korban, kemudian di suatu saat kita pasti akan menjadi pelaku. Karena kita udah merasa bahwa aku dulu pernah disakiti, sekarang aku menyakiti dia, gitu kan ya. Dan bersumpah ternyata. Padahal bullying bukan cuma di cyberbullying saja ya, itu akan punya dampak ini. Ada muncul depresi, kecemasan, minimal kecemasan lah ya. Kecemasan, perasaan rendah diri. Kok temanku nggak ada yang gini-gini amat ya sama aku ya. Wajahku nggak cantik ya, badanku nggak bagus ya. Kita pasti akan mengalami rasa percaya diri yang rendah dengan kondisi diri kita sendiri. Gitu. Kesepian, dan pada beberapa individu itu bisa jadi akan muncul suicidal ideas atau ide bunuh diri. Naudzubillah min dzalik ya kalau kayak gitu ya. Karena saking udah merasa sepi, padahal temennya banyak di kelas, tapi dia merasa sepi di sosial media. Dia aku nggak pernah ketemu temenku, nggak pernah dikasih like, nggak pernah kasih ini, karena hidupnya divalidasi berdasarkan sosial media. Gitu ya. Mari kita kembalikan pada dunia nyata ya guys ya. Jumlah followermu itu bukan berarti kamu tidak populer di tengah teman-temanmu yang lain ya. Tidak menggambar. Ya, begitu. Next slide. Nah, kecerdasan emosi juga sangat berkaitan dengan kondisi kesehatan mental ya teman-teman ya. Sangat erat menurut saya. Karena kondisi mental individu itu akan dipengaruhi oleh bagaimana individu itu mengelola kondisi emosinya. Itu, mengelola kondisi emosinya. Dan tadi di awal dikatakan ya bahwa kecerdasan emosi itu kemampuan untuk bisa mengenali, memahami, menggunakan dan mengelola emosi secara efektif. Gitu. Yang paling penting adalah kita tuh mengenali dulu. Kita kenal dulu kita dalam kondisi emosi apa, gitu. Sehingga kita bisa tahu bahwa kita itu sedang dalam kondisi baik, tidak baik, atau tidak baik yang butuh bantuan. Karena kadang-kadang memang ada kondisi emosi yang nggak baik. Nggak mungkin kan kita tuh selalu bahagia terus kan. Ada yang selalu merasa bahagia terus? Nggak ada kan ya? Nggak ada manusia yang merasa bahagia terus. Kalau bahagia terus namanya robot itu teman-teman. Atau AI. ChatGPT kamu bahagia terus kayaknya. Ya coba deh kalau kamu curhat sama ChatGPT. Kamu nggak usah sedih deh, kan ada aku di sini. Gitu kan ya jawabannya dia. ChatGPT kok bahagia terus gitu ya. Nah masalahnya karena kita tuh manusia, kita tidak mungkin dalam kondisi selalu bahagia, ya kan? Pasti akan ada berbagai situasi kita tuh, ya sedih, ketika ditinggal teman makan, bahkan ditinggal teman makan siang dulu tuh kadang sedih gak sih? Ya sedih gitu ya. Atau kecewa ketika misalnya kita udah ngerjain banyak ternyata nggak dipakai sama teman kita, nggak dimasukkan dalam laporan akhir mata kuliah itu gitu ya, teman kita kecewa gitu ya. Atau misalnya lagi marah karena barang kita diambil sama teman misalnya, apakah itu kemudian emosi yang nggak boleh kita rasakan? Boleh, kita boleh kok merasakan semua emosi itu boleh, dan harus merasakan semua emosi.
Jangan sampai kita tuh hanya stuck atau hanya berada pada satu jenis emosi saja. Kita tuh harus bisa merasakan semua emosi, gitu. Bahkan dari anak-anak usia dini, kalau teman-teman lihat di sekolah-sekolah TK gitu ya, TK itu kan sudah diajarin pakai kartu emosi. Perasaanmu hari ini kayak apa? Ambil kartunya. Misalnya. Aku lagi sedih. Kenapa kok kamu sedih? Iya, karena tadi aku dibangunkan terlambat sama mamaku misalnya. Padahal aku pengen masuk sekolah pagi-pagi. Anak-anak usia dini udah diajarin bagaimana cara dia mengenali emosinya. Karena ini adalah bagian penting individu. Ya, merasakan semua emosi itu diperbolehkan teman-teman. Nah, yang kemudian bermasalah adalah ketika kita berada dalam satu emosi yang terus-terus itu aja. Gak ada yang, misalnya kita tuh hanya kalau sedih-sedih terus yang berkepanjangan gitu. Nah itu bahaya. Sehingga kita butuh penanganan profesional. Ini ya, kapan sih sebenarnya kita tuh butuh penanganan profesional berkaitan dengan pengelolaan emosi? Yang pertama adalah ketika kita muncul nih gejala emosinya yang berlebihan pokoknya ya, cemas berlebih, sedih berlebih, marah berlebih, semua hal yang berlebihan itu pasti tidak baik. Sehingga kalau kita merasakan bahwa kita dalam kondisi yang berlebihan terus-menerus, dan itu durasinya panjang ya, nggak cuma sehari 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, maka teman-teman perlu mencari bantuan profesional. Datang ke psikolog itu bukan berarti Anda gila ya guys ya. Itu saya tekankan lagi ya, itu stigma sosial masih begitu. Aku mau datang ke psikolog, oh Joko tuh jadi gendeng, gitu ya. Jangan ya guys ya, please. Please gitu ya. Psikolog itu adalah teman Anda bercerita yang profesional. Kalau Anda bercerita ke teman Anda, jaminan kerahasiaan informasi Anda itu tidak ditanggung kan ya. Tapi kalau Anda ke psikolog, Anda pasti dijamin kerahasiaan informasinya. Jadi Anda tidak perlu takut untuk bercerita dengan profesional, dengan psikolog, dengan psikiater, gitu ya. Tidak perlu takut karena kerahasiaan Anda pasti dijamin. Karena kami berada di bawah kode etik psikologi. Kalau kami melanggar itu adalah bagian dari konsekuensinya akan muncul pada profesi kami. Gitu. Jadi jangan takut datang ke psikolog, jangan takut dianggap Anda jadi gila, datang ke psikolog enggak gitu konsepnya ya, gitu ya. Tidak begitu konsepnya. Psikolog itu, oke, teman cerita Anda, gitu ya. Kemudian yang kedua ketika muncul gejala kognitif. Misalnya nih, kalau kerjaan apa-apa nggak bisa konsentrasi, mudah terdistract gitu ya. Terdistract dengan apa? Bawa handphone buka, bawa misalnya nanti apa ada teman yang lain ngobrol, kamu ikutan ngobrol gitu ya. Tapi intinya sering tidak mampu mempertahankan konsentrasi dalam durasi waktu yang panjang gitu. Dan ada negative thinking. Apa kalau kata-kata anak itu netting ya, netting. Ya nggak sih? Karena ya. Jadi pakai kata lain netting. Negative thinking atau kemudian jadi overthinking. Ketika kebanyakan negatif ya. Cenderung kelakon akhirnya nggak pelaku ya kan. Nah itu kalau udah muncul kondisi ini dengan frekuensi durasi yang gitu ya, carilah bantuan gitu ya. Dokter yang lain kan ya, ya kita sama saya butuh lah bantuan orang lain juga. Jadi nggak usah jadi superhero di sini lah ya. Kalau capek ya kita ke orang lain gitu lah. Kemudian ketiga gejala fisik, insomnia. Ada yang tahu insomnia nggak? Bukan amnesia ya? Oh betul, nggak bisa tidur. Ada yang nggak bisa tidur di sini? Oke, baik. Insomnia yang berkepanjangan itu juga perlu diperhatikan. Cari tahu dulu kenapa kok insomnia, apa alasannya. Karena harus tahu nih, insomnia itu bukan hal yang terlalu bagus bagi tubuh kita ya teman-teman ya. Tubuh kita butuh istirahat. Kalau kita sering dapat gangguan tidur berkepanjangan, nah ini kita perlu cari bantuan profesional juga. Gitu.
Karena pasti kalau kita nggak bisa tidur, besok pagi kita tuh nggak akan bisa beraktivitas ya nggak? Kayak zombie kan ya? Bangun tidur capek banget ya Allah, kok capek banget ya. Ya karena baru tidur jam 2 pagi misalnya, atau jam 5 pagi bahkan. Padahal kuliah lagi jam 7. Oh, nggak turun temenan ya kan? Atau kemudian kelelahan berkepanjangan, merasa capek terus menerus gitu ya, nggak tahu alasannya apa. Padahal nggak ngapa-ngapain, seharian dia di gini-gini aja, di kampus aja, nggak ngapain, tapi waktu merasa capek ya, kenapa ya? Mau ngapa-ngapain capek, nah itu juga perlu diperhatikan. Atau di sosial akademik juga ada gejalanya, withdrawal atau menarik diri, nggak mau kumpul sama teman, nggak mau lagi barengan satu kelompok sama teman yang biasanya, gitu ya. Atau mungkin bahkan tidak mau datang ke kampus, gitu. Nah itu juga perlu kita cermati. Kalau ada teman-teman yang kayak begitu tuh ada apanya dia ya, ada permasalahan apa? Atau prestasi akademiknya menurun drastis. Saya biasanya IPK-nya mapi gitu ya, jadi nasakom, nasib 1 koma, gitu ya. IPK-nya 1 koma. Enggak ada itu nasakom. Itu jual kita kayak badan itu nasakom. Tua. Zaman dulu tuh nasakom, nasib 1 koma. Ayo, IPK-nya. Oke, next slide untuk yang sentimental. Nah, kita masuk ke dunia kerja. Di dunia kerja, itu kita juga pentingnya kita harus punya kecerdasan emosi yang baik teman-teman ya. Kenapa? Karena sebenarnya dalam dunia kerja itu yang dilihat tuh 2 hal ini. Ngomong tentang hard skill dan ngomong tentang soft skill. Pekerjaan itu bukan cuma pekerjaan secara teknis. Misalnya kalau teman-teman itu ada perawat nggak ya? Ada prodi perawat nggak? Oh nggak ada. Misalnya prodinya apa? TLM misalnya ya. TLM kan ngomongin tentang apa? Teknologinya ya, alat-alatnya ya. Atau misalnya ngomong tentang apa? Farmasi, obat-obatan lah ya. Misalnya. Farmasi, obat-obatan misalnya ya. Ngeracik obat, kemudian menakar dosis obat, kemudian menentukan obat mana yang kita pakai sesuai dengan gejala misalnya ya. Itu adalah hard skill. Ya, semua kemampuan yang berkaitan dengan teknis pekerjaan itu masuk dalam kategori hard skill. Hard skill itu pada dasarnya tidak terlalu butuh yang namanya kecerdasan emosi. Pokoknya kalau kalian bisa, ya bisa aja gitu. Ya, bisa aja. Cuman biasanya pengelolaan emosi itu diperlukan ketika pekerjaannya numpuk, ya nggak? Terus dalam waktu yang panjang, kemudian berkali-kali prosesnya dilakukan. Nah itu nanti munculnya bukan lagi ke hard skill, tapi ke soft skill akhirnya. Munculnya adalah ke pengelolaan konflik, misalnya konflik diri sendiri soalnya kan ya. Pengelolaan konflik, gimana kemudian kita kerja itu bukan cuma dengan diri kita sendiri, tapi kita juga bekerja dengan orang lain kan. Ada nggak pekerjaan itu yang cuma sendirian aja dalam tempat kerjanya? Jarang ada gitu ya, kecuali Anda kerja di offshore ya. Offshore tuh yang di apa tuh laut lepas sana ya. Itu pun juga nggak sendiri ya. Pasti ada temennya, meskipun cuma satu ya kan. Kalau jadi apoteker misalnya, Anda juga akan bekerja dalam tim juga kan ya. Nggak mungkin Anda bekerja sendirian gitu. Jadi kita pasti akan ngomong tentang bagaimana mengelola konflik di dalam kelompok kita, tim kerja kita. Dibutuhkanlah kondisi emosi yang stabil di situ. Ya. Kemudian juga ngomong tentang kolaborasi tim. Jadi maksudnya adalah kondisi emosi yang stabil ini juga akan membantu kita untuk bisa membuat kerja tim lebih solid, istilahnya gitu. Jadi kecerdasan emosi ini sangat banyak digunakan untuk bagian soft skill-nya teman-teman dalam proses bekerja kita. Kadang-kadang hasil kerja kita tuh sebenarnya udah bagus, tapi cara kita berperilaku di tempat kerja, cara kita berkomunikasi dengan rekan kerja kita, cara kita mengelola konflik dengan rekan kerja kita, itu membuat kita hasil kerja kita tuh nggak dihargai. Karena tampilan itu yang dinilai oleh pimpinan kita. Kita nggak bisa bekerja sama, kita dianggap tidak bisa mengelola konflik dengan baik ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari kinerja, dari hasil kerjanya, bagus banget kita itu bekerjanya. Tapi saat berinteraksi dengan orang lain, kita
nggak mampu gitu loh. Itu akhirnya jadinya penilaian kinerjanya jadi rendah, gitu ya. Dan juga berkaitan dengan komunikasi dengan pimpinan. Oh salah, sebelumnya ada belum. Koordinasi antar divisi. Ini juga mirip kayak kolaborasi tim dan interaksi ya. Kalau kolaborasi tim itu kan tim kerja kita yang satu tim. Kalau dengan antar divisi berarti dengan pihak lain gitu ya. Dengan departemen yang lain, dengan bidang kerja yang lain gitu. Karena biasanya pekerjaan kita itu dia nyambungnya dengan pasti nyambung dengan bidang-bidang kerja yang lain, nggak mungkin terpisah sama sekali gitu. Atau ada yang ketemu klien misalnya, kalau apoteker harus melayani klien di apotek misalnya ya, kliennya komplain kok nggak sesuai sih dosisnya, atau kok nggak sesuai, kok obat ini kok nggak mempan gitu, kadang-kadang gitu ada nggak sih di komplain kayak gitu, kok obat ini nggak mempan sih gitu ya, salah kali dosisnya buat saya gitu. Nah itu juga bagaimana kita bisa mengelola emosi kita untuk bisa menyampaikan dan membuat komunikasi yang baik dengan klien kita gitu. Dan nanti kemudian berikutnya adalah komunikasi dengan pimpinan. Ini juga yang kayaknya susah-susah gampang ya. Kalau dalam bidang akademik mungkin komunikasinya dengan dosen kali ya, gitu. Kita pasti bisa membedakan harus bisa membedakan antara apa namanya, komunikasi dengan teman sebaya kita, dengan senior kita, atau dengan pimpinan kita. Kita perlu belajar tentang itu. Itu adalah satu topik bahasan sendiri lagi ya, komunikasi interpersonal sendiri. Gitu. Kayaknya itu terakhir ya, next slide sudah di sini. Ada referensi yang saya gunakan, dan kayaknya itu adalah slide terakhir. Demikian paparan saya. Mungkin berikutnya saya akan serahkan kembali ke moderator untuk melakukan sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ucapan terima kasih kepada Ibu Nur Silaini atas materi yang sangat beri pada. Selanjutnya, kita nilai jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung mengangkat tangan. Setelah itu dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan prodi. Bagi peserta di Zoom, dapat mengaktifkan fitur raise hand atau melalui kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah Ibu sampaikan. Izin bertanya Ibu, dari kan kita sering berinter masuk dalam keseharian kita.
Jadi saya langsung jawab atau gimana? Oke, baik. Oke, tadi Mbak siapa namanya? Oke, satu administrasi channel. Oke, pertanyaannya ya, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang kurang mampu dengan emosi dan juga kemudian berpikiran negatif gitu ya, gimana caranya kita berkomunikasi supaya tidak terpengaruh dalam situasi itu dan juga terpengaruh kondisi emosi negatif gitu kan ya, cara komunikasi kayak apa gitu kan ya pertanyaannya. Oke, jadi kita itu kan gini ya, ini kuncian kalau menurut saya. Kita itu tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita nggak bisa mengendalikan respon orang lain atas yang kita lakukan, kayak gitu ya. Kita nggak bisa mengendalikan respon orang lain atas yang kita lakukan. Sehingga yang kita bisa lakukan ketika dalam situasi kita ketemu orang-orang yang cara ngobrolnya nggak enak, gitu ya, tidak memperhatikan cara kita berbicara, gitu ya. Maka biasanya yang saya lakukan adalah saya biasanya kalau ketemu orang kayak gitu dan kita kenal misalnya ya, kita kenal nih orangnya, saya kan pegang badannya, nggak tahu tangannya, nggak tahu bahunya gitu ya, kita kan pegang dulu saya sentuh badannya, kemudian saya bilang sama dia, aku tuh berbicara sama kamu loh, kita berbaik yuk. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu orang lain, misalnya kita biasanya orang lain gitu ya, orang-orang yang kita nggak kenal gitu ya. Nah biasanya yang saya lakukan adalah saya akan memastikan bahwa saya bilang secara eksplisit, Mas, Mbak, saya sedang berbicara dengan Mas dan Mbak, bolehkah meminta perhatian sebentar? Gitu. Jadi saya akan secara eksplisit menyatakan demikian. Kenapa? Karena saya nggak tahu, maksud saya nggak bisa mengendalikan responnya mereka kan, gitu ya. Tapi saya bisa memastikan bahwa mereka mau mendengarkan saya. Nah, jadi saya akan respon gitu dulu. Jadi saya akan minta mereka, sebentar ya, saya boleh berbicara sebentar. Kalau saya sudah selesai, baru kita bisa melakukan yang lain, gitu. Jadi secara eksplisit dan caranya seperti itu supaya ketika proses komunikasi kita bisa dengan lebih baik, begitu. Dan tidak terbawa dalam situasi emosi yang negatif. Jadi secara eksplisit caranya kayak gitu. Gitu ya Mbak. Kalau misalnya ada yang masih suka marah-marah, misalnya ya, pas komunikasi lagi marah-marah, gitu kan ya. Nah kita lihat dulu kalau dia marah-marah itu karena apa sebenarnya. Kalau marah-marahnya dia karena situasi yang sebelum kita berkomunikasi dengan mereka, maka ya kita biarkan dulu mereka menyelesaikan amarahnya dia dulu. Karena kalau mereka marah-marah, kita ada komunikasi, pasti nggak akan nyambung. Nah, jadi biarkan mereka menuntaskan emosi negatif mereka dulu, baru kemudian kita membuka pembicaraan yang baru dengan mereka. Mungkin begitu, ya. Jadi kalau saya biasanya eksplisit aja disampaikan begitu. Berani nggak? Kadang-kadang emang ada yang nggak berani, gitu ya. Kadang-kadang ada yang nggak berani. Kalau saya nggak berani, berarti kalau kayak begitu, ya kita harus cari situasi yang
lebih oke bagi kita untuk bisa berkomunikasi. Cuma masalahnya kalau kita nggak berani menyalakan eksplisit, ya nanti setiap kali kita ngobrol sama orang lain, ya kita akan jadi perhatikan, gitu. Soalnya saya dengar nggak ya? Agak feedback soalnya ini. Dengar ya? Tuh. Jadi kadang-kadang kita butuh untuk menarik perhatian dulu dari lawan bicara kita. Jadi sampaikan secara eksplisit, kemudian cara kita berkomunikasi pun juga jangan belibet. Kalau mau menyampaikan informasi, disampaikan informasi yang sesuai intinya apa. Gitu. Jangan belibet, jangan banyak prolognya atau banyak pengantarnya. Intinya apa? Kita sampaikan, minta perhatian dari dia untuk kita menyampaikan informasi yang kita ingin sampaikan. Gitu. Jadi eksplisit, kemudian tepat sasaran sesuai dengan informasi yang mau kita sampaikan. Itu kali ya Mbak Dea ya. Iya, sama-sama. Benar-benar menjawab. Oke, ya ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadika Eka, bisa dipanggil Dika. Ini saya ingin menanyakan tentang empati yang kita untuk mengelola jika orang itu belajar awareness ataupun yang poin pertama tadi jadi disolusikan cara memandangkan komunikasi kan harus pandangnya orang itu saya pernah mengingatkan seseorang tentang komunikasi saya itu pertanyaan yang dengan dia itu nggak yakin itu saya ingatkan kalau kamu kayak gitu orang itu maka kamu lihat orang itu bakal dan itu jadi sifat yang menentukan kebaikan termasuk empati yang dari bukan tadi itu apakah itu cara kita di orang itu pun kita akhirnya sudah. Oke, baik. Ini tentang empati digital ya. Kita mau mengingatkan teman kita yang suka reshare informasi berkaitan dengan kata-kata buruk gitu kali ya. Ya, yang kemudian kita mau mengingatkan teman kita bahwa apa bagikan ulang itu sebenarnya menggambarkan diri sendiri loh nanti. Gitu kan maksudnya ya. Ya. Pertanyaannya benar atau tidak atau gimana? Ada perbaikan gitu ya. Oke. Itu bagaimana orangnya itu menanggapi supaya omongan kita emang tidak kan kadang ada stigma kayak baperan orang Oke ya ya empati digital ini emang tricky ya sebenarnya ya. Biasanya saya baru akan lakukan untuk bisa mengingatkan orang lain berkaitan dengan apa yang dibagikan ulang di sosial media. Itu biasanya saya akan pilih-pilih dulu orangnya Mas. Jadi maksudnya saya pilih-pilih itu adalah saya harus dulu mengetahui kondisi orang yang mau saya ajak bicara. Maksudnya gini, orang ini punya perbedaan kayak apa ya? Orang ini punya kondisi emosinya seperti apa? Gitu. Apakah dia emosinya stabil atau mungkin dia memang tipe yang meledak-ledak orangnya gitu ya? Atau dan kita juga melihat seberapa dekat saya dengan orang tersebut. Nah, kedekatan personal itu akan membantu saya untuk bisa meyakinkan dia bahwa apa yang dia lakukan dalam kaitannya dengan membagikan ujian yang mungkin ada ujaran kebencian misalnya gitu ya,
itu nanti akan menggambarkan diri dia sendiri gitu. Nah itu kalau saya lihat lingkungan personal kayak gini, bagaimana saya dekat dengan dia secara personal. Kalau saya dekat dengan seseorang itu dengan secara personal, maka sebenarnya cara kita beritahu dia itu akan seperti kayak sahabat yang beritahu temannya yang apa namanya tidak seperti menggurui gitu ya. Nah, tapi menurut saya itu sudah menjadi langkah yang baik ya. Itu menjadi langkah bagi Mas Dika sendiri untuk bisa tetap berempati secara digital gitu kan ya. Jangan apa-apa sudah diposting sama temanmu sendiri gitu ya. Terus kembali lagi pastikan bahwa Mas Dika tahu seberapa dekat Mas Dika dengan teman yang mau diberitahu tadi gitu ya. Sehingga istilahnya ketika Mas Dika memberitahu temanmu itu, dia itu akan punya perasaan tidak digurui gitu, tidak seperti diajarin sama temennya gitu. Tapi ya wes secara temen diingatkan aja gitu. Tapi kalau terlalu jauh jaraknya, misalnya kayak Mas Dika dengan temen yang beda kelas, kemudian beda angkatan misalnya ya, kemudian tiba-tiba memberitahu, nah itu nanti pasti akan punya persepsi dari orang yang diberitahu tadi, kayaknya nih orang ini deh, apa namanya, suka menggurui misalnya. Nah itu juga perlu diperhatikan. Jadi empati di memberitahu orang lain berkaitan dengan apa yang mereka sudah bagikan ulang di sosial media, juga perlu memperhatikan betul lingkup pertemanan kita. Jadi jangan sampai kalau lingkup pertemanan terlalu jauh, kita ngasih tahu mereka, itu jadinya malah Mas Jika sendiri yang nanti akan dibenci gitu malah ya, karena dianggap terlalu menggurui. Tapi kalau sama lingkup terdekat misalnya, itu pasti akan bahwa oh iya mengingatkan sebagai teman gitu. Jadi itu kunci yang paling penting kalau kita mau ke empati digital. Dan memang saran saya mulailah dari orang terdekat kita yang memang kita tahu betul bagaimana keseharian dia. Gitu. Jadi kita nyentil itu kayak nyentil dengan teman gitu loh. Bu ya jangan gini, bu ya jangan gitu, gitu. Supaya tidak terasa menggurui teman kita sendiri. Kalau terlalu jauh circle-nya, ya tadi itu akhirnya jadinya kayak kita kayak bosi gitu ya, kayak menggurui orang lain gitu. Yang kita kadang-kadang nggak tahu ini orangnya kayak apa gitu. Jadi kuncinya adalah mengenali seberapa dekat lingkup personalnya dengan diri kita pada orang itu. Itu kali Mas Cika ya. Terima kasih. Ada cukup teleponnya? Oke, terima kasih ya. Oke, teman-teman, saya mau belajar lagi. Perkenalkan, dari hari Selasa dari Farmasi angkatan baru. Di masa saat ini seringkali mahasiswa merasa harus selalu terlihat kuat mengatasi masalah sendiri. Ternyata menghadapi kesulitan, mereka enggan mencari bantuan atau bercerita kepada orang lain. Kualitas kemampuan dan apabila orang perlu meminta dukungan dari atau bantuan profesional. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Oke. Mbak, saya mau dengar tadi nama belakangnya Wulandari. Panggilannya siapa? Shirley. Oke, Mbak Shirley dari Adminkes. Salah. Oh, di tiga farmasi, maaf. Mbak Shirley dari di tiga farmasi. Gen Z saat ini, yang mahasiswa saat ini seringkali harus dituntut untuk terlihat kuat gitu ya. Dimanapun, kapanpun harus kuat gitu ya, strong, nggak boleh menye-menye, nggak boleh lemah gitu kan ya. Tapi pada saat apa sih sebenarnya kita itu boleh loh meminta bantuan orang lain, bahkan boleh loh meminta bantuan profesional. Sebenarnya ini tidak ada kesukaan ya tentang kapankah kita perlu mencari bantuan profesional ya. Ketika emosi-emosi yang kita alami itu sudah terlalu berlebihan, ya sudah tidak mampu kita tanggulangi dan itu terjadi berhari-hari, berkepanjangan misalnya gitu ya, berkepanjangan dan sudah muncul dalam kondisi fisik. Maksud saya mempengaruhi kondisi fisik. Misalnya pusing yang nggak hilang-hilang,
sakit-sakitan yang nggak jelas karena apa sebabnya. Kayak misalnya apa namanya badan itu demam atau mungkin perut suka meriang-meriang nggak jelas. Itu kondisi fisik yang sering sakit-sakitan itu juga bisa menjadi dampak atas kondisi emosi kita yang tidak kita tolong, misalnya gitu ya. Kita emosi kita udah bilang bahwa kita tuh nggak mampu, carilah bantuan, minta tolong orang lain, mengerjakan yang harus kita kerjakan misalnya ya. Kita harus pilih mana yang bisa kita kerjakan, mana yang nggak bisa kita kerjakan, mana yang butuh bantuan orang lain, mana yang bisa kita kerjakan sendiri gitu ya. Nah kalau udah sampai ke kondisi fisik, yang kalau kata orang psikologi itu ngomongnya psikosomatis ya namanya ya. Tadi rumah berdiri selesai. Stres, semakin berdek sama dosa semakin apa sakit yang berpanjangan, kemudian merasa berlebihan, gitu ya. Pokoknya semua hal yang berlebihan pasti sudah dalam tahap kita butuh bantuan, untuk mengurangi beban kerja kita, gitu ya, mengurangi beban kerja kita, atau sudah sampai tahapan ke bantuan profesional, gitu, ya. Jadi perlu menyadari kondisi tubuh. Makanya sekarang kalau saya bilang self awareness itu bukan cuma perkara emosi, tapi juga kita mempelajari kondisi tubuh kita loh. Apalagi teman-teman orang-orang kesehatan kan ya, kita harus peka dengan kondisi fisik kita. Pada saat apa, oh ini kayaknya kalau kondisinya cuacanya kayak gini tuh supaya saya bisa bertahan dengan kuat dan saya sehat, saya harus melakukan apa? Itu kali ya Mbak Shirley ya. Jadi sesuatu hal yang berlebihan itu pasti tidak baik. Ya pada saat itulah Mbak Shirley harus menyadari bahwa Mbak Shirley butuh bantuan orang lain, entah itu membagikan pekerjaan atau memang harus ketemu dengan profesional. Gitu ya? Oke, cukup ya menjawab ya. Oke, thank you Mbak Shirley. Oke, mungkin karena waktunya kita udah mau habis, satu pertanyaan lagi aja ya. Dari Ibu, perkenalkan, ini dari Jogja Farmasi. Izin bertanya Ibu, kenapa perempuan sering bisa terlalu emosional, padahal dia memiliki emosi yang sama? Apakah perempuan yang atau karena faktor yang lain? Oke, thank you banyak Mbak Shirley. Kita Ibu, Vita dari Farmasi ya. Oke. Baik, kenapa perempuan itu selalu dicap terlalu emosional? Padahal laki-laki juga punya kondisi emosi yang sama, gitu kan ya. Oke. Pada dasarnya, secara alamiah perempuan dan laki-laki itu berbeda actually memang ya. Baik secara fisik maupun secara emosional dan psikologis, gitu. Cara berpikir perempuan dan cara berpikir laki-laki itu berbeda. Ini juga mempengaruhi bagaimana pengelolaan emosi dari masing-masing individu ya. Dari masing-masing jenis kelamin. Perempuan itu memang dianugerahi kemampuan untuk bisa lebih banyak mengedepankan perasaan dalam memproses informasi dari lingkungan, gitu ya. Sedangkan laki-laki logika berpikir yang lebih kuat digunakan dalam memproses informasi dari sekeliling, gitu. Itulah kemudian sebabnya kenapa perempuan seringkali lebih banyak memproses informasi secara emosi, gitu. Karena memang perasaannya lebih kuat dibandingkan laki-laki, gitu. Sedangkan, jadi kan kita pasti punya ya perasaan dan logika ya. Perasaan dan logika ini selalu punya, setiap individu pasti punya, laki-laki pun juga punya perasaan dan logika. Cuma masalahnya di perempuan, perasaan itu lebih tinggi prosentasenya dibandingkan logika berpikirnya. Dengan pada laki-laki, presentasi logika berpikir yang lebih kuat dibandingkan yang bukan, dibandingkan perasaannya dia, sorry. Itulah sebabnya kemudian kenapa perempuan
secara normatif, secara stigma sosial gitu ya, seringkali dicap bahwa kita itu emosional pokoknya. Semuanya harus diproses secara emosi, secara perasaan. Ya karena memang prosentasinya lebih besar. Kenapa? Ini mendukung proses tumbuh kembang bayi ya. Perempuan itu dianugerahi rahim yang bisa dijadikan lokasi untuk bertumbuhnya janin dan bayi kan ya. Nah, itu juga menjadi dasar kenapa kemudian kita tuh lebih banyak menggunakan perasaan. Karena proses bertumbuh dan berkembang manusia di dalam tubuh perempuan itu yang lebih menguatkan kondisi perasaan kita. Laki-laki kan nggak mungkin hamil kan ya? Nggak mungkin. Makanya dia bisa berpikir, logikanya dia lebih kuat. Karena memang secara fisiologis tidak dirancang untuk bisa bertumbuh dan berkembang individu lain di dalam tubuhnya laki-laki. Jadi dia yang paling kuat memang di area logikanya. Dalam perempuan, kita tuh merasakan loh ada kehadiran bayi, ada manusia lain dalam tubuh kita nantinya gitu ya. Sehingga kondisi perasaan ini atau kondisi emosional itu memang lebih kuat, lebih berkembang lebih kuat daripada di perempuan daripada laki-laki gitu. Karena emotional bondingnya pada bayi nanti akan itu mempengaruhi pada proses itu nanti kehamilan, kelahiran dan proses menyusui nanti. Kalau kita sambung-sambungin dengan itu ya memang logikanya begitu. Ya, dua-duanya kita punya perasaan dan logika punya, tapi memang perempuan perasaannya lebih kuat daripada laki-laki. Prosentasenya. Tapi nanti biasanya itu kan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Oh, sudah habis. Menurut saya berkembang sesuai kebutuhan ya. Di mana kita berada, di lingkungan mana kita berada, disitulah kita akan mengembangkan kondisi itu. Mana yang betul lebih kuat kita kembangkan, perasaan kita atau logika kita. Kalau kita bekerja di lokasi, di posisi-posisi strategis, di perusahaan strategis sekali ya, di manajerial, maka kita pasti tidak akan mengembangkan perasaan kita. Meskipun kita perempuan ya, pasti logika kita yang akan kita kuatkan. Jadi menurut saya itu akan tergantung situasi dan kondisi. Kita bisa kendalikan kok. Tapi memang alamiahnya begitu. Perempuan perasaan lebih kuat daripada laki-laki. Gitu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya ya. Baik, untuk sesi tanya jawab kami cukupkan sampai di sini. Apabila teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi Ibu Nurvila ini melalui akun media sosial beliau karena beliau cukup aktif di berbagai instansi di sana. Begitu ya, Bu? Selanjutnya, izinkan saya untuk menyimpulkan materi hari ini. Kesimpulannya, kecerdasan emosi merupakan kemampuan penting untuk mengenali, memahami, mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain. Kemampuan ini berperan dalam meningkatkan prestasi akademik, menjaga kesehatan mental, membangun hubungan sosial yang baik, serta mendukung keberhasilan di dunia kerja. Karena itu, kecerdasan emosi perlu dikembangkan agar individu menjadi diri yang mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan secara lebih efektif dan positif. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurvila ini karena sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri kita hari ini. Baik, terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta yang berada di auditorium, dimohon untuk berdiri dan bagi yang ada di Zoom, silakan untuk on. Kepada bagi yang bertugas, silakan untuk on. Tapi satu benar. Foto no ya Kepada peserta yang Zoom, dimohon untuk on kamera untuk sesi dokumentasi. Terima kasih.
Satu, dua, balik ke kasih. Hadirin luar. Hadirin luar. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang berada di room Zoom. Acara yang selanjutnya yaitu pembagian door prize. Untuk nama-nama yang dipanggil bisa maju ke depan. Apa? Foto live. Terus. Sempat ini. Yulse Kondia Prodi S1 Adminkes. Seroni Aulia Wulandari, Dedika Farmasi. Dasar Vika, Dedika Farmasi. Mohon untuk maju ke depan. Untuk nama-nama yang terpanggil, Yulse Kondia, Seroni, sama Sarvika. Untuk pelaksanaan adalah boleh dijelaskan. Baru tahu. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kok sini? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa dan penutup.
Hadirin sekalian, marilah kita menundukkan kepala sejenak dan berdoa yang akan dipimpin oleh Saudari Natasha Azhar kepada Saudari Natasha dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk acara, mari sejenak mengangkat tangan saya membuka kepala untuk berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan yang kita laksanakan memberikan manfaat dan syafaat. Izinkan saya untuk berdoa menurut agama Islam. Untuk saudara dan saudara muslim dapat menyesuaikan menurut kepercayaan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Wa ala Muhammad wa ala alihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan yang telah dilaksanakan ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Wawasan yang menambah semangat, serta motivasi bagi kami untuk terus berprestasi dan memberikan yang terbaik bagi diri kami, keluarga, institusi, bangsa, dan negara. Ya Allah, yang kami akan senantiasa memberikan ikhlasan, integritas, serta semangat juang dalam meraih prestasi. Anugerahkan kepada para peserta keberanian mencoba, ketekunan dalam berproses, dan kemudahan dalam setiap langkah yang ditempuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Saudari Natasha. Dan akhirnya tibalah kita di penghujung acara seminar. Atas nama panitia, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi seluruh pihak. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata maupun sikap yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara berikutnya. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat dan membantu kita dalam mengelola emosi serta hubungan yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan tempat, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengisi kuesioner. Oh, sebentar. Mau minta waktunya sedikit untuk membuat kontennya. Nah, teman-teman, minta waktunya untuk buat konten terlebih dulu ya. Kalian cuma dada doang. Jadi bentar, tak tolong jadwalnya ya. Terima kasih. Kepada peserta yang berada di room Zoom, diperkenankan untuk meninggalkan room Zoom dikarenakan acara sudah selesai. Terima kasih. Nanti saya aba-aba 1 sampai 3, nanti udah 3 itu kalian dada-dada ya teman-teman. Satu. Satu, dua, tiga. Terima kasih teman-teman. Minta tolong untuk teman-teman untuk dirapikan salvanya.
Terima kasih untuk teman-teman hari ini sudah datang. Sudah boleh kembali untuk sampah-sampahnya kita tolong ya teman-teman. Ya. Hati-hati. Mau ngarep dah itu. Aku sampai gemeter ya Allah. Iya, kalau sayangku cintaku ya Allah, pacarku. Sama pink ya. Sama musik pink. Lo nyokopine. Green tea paling nggak aku sih ngomong pada jalan. Di tanggal 20 ya pas meeting.